mutu qabla an tamutu. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, bapak-bapak guru, sama-sama kita muliakan dan hormati. Bapak perwakilan daerah tingkat 2 Kabupaten Lombok Utara, sama-sama kita hormati. Para undangan musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah. Kembali yang berdiri mewakili keluarga untuk mewakili para pentakziah untuk menyampaikan kata-kata takziah kepada keluarga yang ditinggalkan. Tadi sepenggal firman Allah yang setiap acara pemakaman pasti dibaca oleh mulakin, yang kurang lebih artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan sukarela, senang hati, dan disukai oleh Tuhanmu. Dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Berangkat dari firman Allah niki, ternyata peristiwa kematian itu tidak mengerikan, tidak menakutkan, tidak menyakitkan, tetapi justru sebaliknya adalah mutmainnah, menenangkan jiwa. Kita tidak akan susah lagi, tidak gelisah, tidak gundah lara. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kan begitu? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Jadi yang perlu kita usahakan sekarang ini adalah untuk memperoleh jiwa yang tenang. Bagaimana caranya supaya kita ini memperoleh jiwa yang tenang? Begitu. Agar tidak ada kesakitan, tidak ada kesusahan, tidak ada kegelisahan di dalam kematian itu. Resepnya adalah irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Para ulama menafsirkan kata-kata irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu sekarang kepada Tuhanmu dengan banyak-banyak beramal saleh, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal saleh itu banyak, tobat kita itu banyak, zikir itu banyak, niscaya kita ini akan memperoleh jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Karena hakikatnya yang membuat kita itu gelisah, susah adalah dosa. Yang membuat kita itu tidak pernah tenang adalah keinginan memenuhi selera hawa nafsu. Nah, oleh karena itu kita harus banyak-banyak beramal saleh, banyak-banyak berzikir. Niscaya kita akan memperoleh ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, zikir kepada Allah itulah yang menenangkan hati. Sampai meninggal dunia, sampai sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu
juga adalah kesenangan sesenang-senangnya di atas dunia. Sebelum dicabut nyawa kita akan memperoleh kesenangan, kenyamanan, kedamaian. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fa'iza balagatil hulqum fahina idzin tanzurun." Ketika nyawa sampai di kerongkongan, di sanalah kamu dapat melihat. Orang yang memperoleh ketenangan itu, yang dia peroleh kenikmatan syurga. Dia peroleh itu ketenangan syurga, kenyamanan syurga, cantiknya para bidadari yang tersenyum hendak menyambut kita di pintu gerbang syurga. Siapa yang tidak senang mati? Coba. Siapa yang tidak ingin kembali kepada Allah setelah diperlihatkan kepada kita ketenangan syurga? Dunia ini kecil, tidak ada artinya setelah melihat itu. Nah, oleh karena itu Allah selanjutnya berfirman, "Fadkhuli fi ibadi." Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, yang taat, syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Saya tahu ini, saya milih mati, saya milih nyenangan. Namunnya marak kutu sila. Ini, arak tahu milih nyenangan, kita arak sila munata surga ini kan. Nah, oleh karena ini, pelajaran yang kita peroleh, mari kita perbanyak amal saleh, kita kuat-kuat zikir, kita banyak-banyak bertobat supaya memperoleh jiwa tenang di atas dunia ini. Kuat-kuat kembali kepada Allah. Selanjutnya almarhum kita, orang beriman, orang Islam, orang yang banyak berzikir, orang yang banyak amal salehnya. Insya Allah dia juga memperoleh kehidupan yang tenang. Ketika meninggal dunia, insya Allah diperlihatkan surga, diperlihatkan bidadari, diperlihatkan para wildan, sungai-sungai yang mengalir, pepohonan surga yang landai, sehingga almarhum itu meninggal dunia dalam keadaan tenang, setenang-tenangnya. Oleh karena itu, kalau almarhumah meninggal dunia membawa iman, membawa Islam, membawa amal saleh dan dosanya diampuni oleh Allah, dia ditempatkan di dalam syurga Allah, perlu apa kita tangisi? Perlu apa kita sedih? Seharusnya kalau sudah demikian keadaannya, kita akan ikut berbahagia, ikut senang dengan selamatnya almarhum, meninggalnya almarhum membawa iman dan Islam. Yang paling bagus sikap keluarga itu adalah tawakal, ikhlas, ridha, dan sabar. Dengan demikian keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh pahala yang amat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah yang pelungguh akan diberikan ketenangan di dunia. Almarhum insya Allah akan digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang di dalam syurga, hamba-hamba Allah yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk melepaskan kepergian almarhum, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahi lahul Fatihah.